أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده بعد. Yang kami hormati sesepuh kami sekaligus sebagai Dewan Takfir juga dari PT Persatuan Islam Ustaz Syafi'i Ali, yang kami hormati ada juga rekan dari Ustaz tiga wakaf, kemudian yang kami hormati Ketua BC Persis Matraman Ustaz Ibn Mansur beserta Tasbih. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Sunnah, tentunya dalam rangka mengikuti kajian bulanan yang diadakan oleh PC Persis Matraman. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini insyaallah sebagai ajang silaturahim antar anggota Persis Tri dan juga pemudi di PC Matraman khususnya dan umumnya di DKI Jakarta. Buat iman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kajian dimulai maka terlebih dahulu akan ada pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan atasmikan, akan dibacakan oleh Anda Arif Faqih. Pada Anda kami persilakan. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa bashiril ladina أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يعلمون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Jazakallah pada Hafidh yang telah membacakan suci Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah bisa menambah ketenangan kita di pagi hari ini. Sebelum memulai langsung kepada pemateri, ingin saya bercerita sedikit terkait dengan sosok beliau, Ustaz Haji Sofwan Salahuddin. Kebetulan saya pernah mondok di pesantren Tajul Wasiyah sekitar 3 tahun dari tahun 2000 sampai 2003. Ada kenangan yang lekat di pikiran saya dan tentunya mungkin santri-santri ketika itu, bahwa ketika nyantri di Tajul Wasiyah itu kami tidak dipungut biaya sebesar pun. Kami hanya membawa bekal untuk kebutuhan kami. Ada kisah yang sampai saat ini terus terkenang itu ketika kami harus mengetahui jadwal ustaz itu taklim di mana. Untuk apa? Biar kami bisa ikut dan makan di sana bareng gitu. Itu waktu dulu kami. Kenapa? Karena dengan ikut makan bersama ustaz ketika taklim maka biaya hidup kami berkurang. Gitu. Nah, kenapa? Karena di sana itu walaupun tidak bayar tapi tetap ada satu keharusan bahwa yang nyantri di sana itu harus bisa mempunyai kitab, bukan fotokopiannya, tapi kitab aslinya. Jadi itu satu waktu ketika kita bersantri setelah sholat maghrib, kebetulan kita sudah tahu jadwal Ustaz Wawan itu taklim di Lembang. Beliau kan rumahnya di dalam, sementara garasi mobil itu pinggir jalan. Nah, setelah sholat maghrib kita langsung kumpul semuanya di garasi mobilnya. Padahal beliau belum di situ. Ketika beliau datang, ayam ngamunjang, gitu kan. Ada gini tadi pada sholat. Enaknya di Lembang itu taklim, jadi beliau datang langsung makan, bukan setelah taklim makannya. Beliau makan sedikit, yatim sahli, malu-malunya gitu kan. Nah itu kenangan saya yang sampai saat ini terkenang gitu kan. Dan betul cocok dengan tema pada saat ini setiap muslim wajib mengambil bagian dari dakwah. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaqad qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. Ibu bapak sudah pegang ini semua. Sudah yang belum kebagian. Belum kebagian. Jadi yang sudah pegang kita baca sama-sama. Ya. Yang belum pegang dianggap sudah hafal.
Nah, Bapak Ibu nanti kita baca ya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Alhamdulillah. Murid-murid dijawabkan. Insyaallah Bapak Ibu, kata Nabi ketika kita berkumpul membaca Al-Quran, para malaikat membentangkan sayap-sayapnya dan mereka belum akan bubar, terus mengantarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selama kita dalam kajian mudah-mudahan Bapak Ibu bacaan Bapak Ibu yang buruknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Mengenai kepada buruk itu coba kali 10 ya, nanti di rumah dikali 10. Judul kita kali ini adalah setiap Muslim wajib mengambil bagian dari dakwah. Udah dibaca Bu? Udah? Apa? Nah, suratnya surat apa? Surat At-Tin. Apa kaitannya dengan dakwah surat At-Tin? Nah, ini tinggal mulai berpikir. Kalau begitu daripada kita ulang dan pusing sendiri, jawablah pertanyaan saya. Silakan Bapak Ibu berjawab. Supaya apa? Supaya ini punya fondasi untuk bisa memahami ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tidak tahu siapa yang suaranya lebih keras ya. Soalnya biasanya kalau ibu-ibu itu ditanya, menjawabnya dia cepat ya keras, baru berpikir gitu. Kalau bapak-bapak mikir
sambil melihat ke Ustaz, lihat ke temannya. Setelah senyum jawabnya tidak jadi. Nah itu biasanya lihat jawabnya. Ibu bapak, pertanyaan dari saya, surga Allah itu luas atau sempit? Padahal nggak dilatih ya. Sekali lagi, surga Allah itu luas atau sempit? Luas. Seluas apa? Arduhas samawati wal atau arduha ka ardis samai wal. Surga Allah itu seluas langit-langit dan bumi. Langit berapa lapis Bapak Ibu? 7 lapis. Kita ini berada di langit mana? Ya kan langit 7 lapis. Kita ini berada di dalam langit, di luar langit. Ya, di bawah langit, di bumi. Ya, bumi ini kecil besar. Ya kecil besar. Tuhan, dunia ini kecil atau besar? Sempit ya. Ya, dunia tidak seluas Kelon-Kelon. Ya kan? Tidak seluas, tidak sesempit. Di sana masih ada bintang-bintang yang di sini ada Ustaz Syarif hadir. Ada bintang-bintang yang besarnya bisa ratusan kali daripada bumi ini, bahkan bisa ada yang ribuan kali banyak. Kita aja yang tidak tahu bahwa hampir setiap waktu itu sebetulnya terjadi kiamatun nujum. Sudah dari dulu sudah mulai adanya kiamatnya bintang-bintang. Sementara bumi ini kiamatnya menunggu deadline. Kalau bintang-bintang sudah banyak yang muncul. Sudahkah pernah datang ke Bapak Ibu ada orang baik itu tukang ahli hisab, di sini ada Ustaz Syarif ahli hisab, atau justru para peneliti, baik yang di Jakarta ada planetarium saja dengan direkturnya Pak Dr. Cecep, ada yang di Bandung itu ada 8, ada juga yang Koska itu yang di Lembang. Sampai hari ini belum ada laporan, apalagi yang rajin membuat visualisasi dengan foto dan video adanya gerbang langit pertama. Betul kalau saya share kita harus tadi dalam perhitungan hisab kata pantau gerbang langit kayak ini itu betul saja. Kenapa? Saking luasnya langit. Sudah ribuan tahun para ahli, apalagi yang rajin foto-foto, bikin video dan sebagainya, sampai hari ini belum menemukan gerbang langit pertama, belum nanti kedua, ketiga, sampai di 7 itu namanya Sidratul Muntaha. Seperti itu luasnya. Arduhas samawati wal, berarti surga itu sekali lagi, surga itu luas atau sempit? Luas atau luas sekali? Luas. Pertanyaan dulu, Bapak Ibu, dalam hati Bapak Ibu, surga itu mending banyak penduduknya atau sedikit? Surga yang begitu luas, mana yang ibu inginkan atau pilih? Penduduknya itu banyak atau sedikit? Banyak. Kalau di Bandung mungkin Bapak Ibu di Bandung, Bapak Ibu surga mending hanadeur mending teaser gitu. Mana yang ibu Bapak pilih? Surga itu ramai atau sepi? Ini kok kenapa jawabnya sama terus ya?
Sekarang pertanyaan ketiga. Di sini judul materi saya. Di jawaban ketiga. Ya, sekali lagi dari awal. Surga itu luas atau sempit? Ramai atau yang kita harapkan ramai atau sepi? Yang ketiga. Kalau di surga sepi, di neraka ramai. Ibu bapak maunya di mana? Ya, silakan diskusi dulu. Pertanyaan, soalnya ini finishing ini, di sini kelihatan. Dari jawaban ini akan kelihatan. Surga yang sedemikian luasnya ternyata sepi. Sementara di neraka ramai. Ibu bapak pilih mana? Di surga, di surga walau sepi. Maunya surga dah, mau rame mau sepi serba. Mau rame mau sepi surga. Bisa dipahami ya? Itu jawaban, bukan jawaban orang dakwah. Tapi memikirkan nasib diri sendiri. Betul tidak? Itu jawaban bukan dakwah itu. Tapi yang penting diri sendiri. Sekali lagi, surga sepi, neraka ramai. Hanya pilih mana? Pilih di surga. Siapa? Saya bila kepada hanya ada saya. Nih cerita ada cerita. Saya lupa tahun berapa itu. Kalau tidak salah tahun 2000-an. Kebetulan pimpinan pusat ada Muskernas. Waktu itu mengambil tempat di daerah yang paling banget itu di sebelah kanan saya ada masjid. Masjid apa ya? Yang kan kalau ke kanan mau ke Garut sini, kalau ini lurus mau Pelimbangan kan di sebelah kanan ada masjid Al-Mahdiyin itu, ya ada masjid Al-Mahdiyin. Kebetulan di belakangnya ada ruangan untuk rapat. Nah itu PPKSIS nyewa tempat di situ untuk musyawarah, Muskernas, musyawarah kerja nasional. Jadi hadir seluruh unsur tasbih pimpinan pusat, kemudian juga ada beberapa wakil dari Dewan Hizbah dan juga majelis penasehat. Menjelang waktu zuhur, rapat musyawarah diskon. Istirahat semuanya untuk soliskan. Lalu semuanya turun karena di lantai 2 turun ke bawah, menuju ke masjid untuk sholat zuhur. Itu dari tempat musyawarah, tempat rapat ke masjid ya. Mungkin sama dari sini ke pinggir jalan. Maaf waktu itu masih ada Ustaz Juhara, Ustaz Ghazali, ya ini dari Cianjur, Ustaz Usman, kemudian lagi ketuanya waktu itu Ustaz Sidik Amin, Ustaz Sidik Amin Al-Yano, bidang jamiahnya Ustaz Ahmad, itu yang hadir-hadir itu. Kemudian bidang Mariahnya Ustaz Sidik Kuswadi, ya semua pada turun. Begitu di perjalanan sekira ke sana ke jalan, tiba-tiba hujan besar, gak ada tanda-tandanya. Cepat sudah mau kan? Tiba-tiba hujan turun dengan besarnya. Semua berlarian. Waktu tahun 2000 saya masih sepak bola. Saya juga masih main bulu tangkis. Saya juga main tenis meja. Jadi begitu hujan besar tiba-tiba, maka saya lah yang melarinya paling cepat. Sehingga saya sudah sampai di teras masjid. Saya pandang, saya Sidik Amin, Ustaz Tentang, Ustaz Usman, Ustaz Juara, Ustaz Jari, lari-lari, kan badannya pakai gemuk pada badan, dan usianya sudah itu, jadi cek bahasa Sunda berada kader. Bahasa Indonesia yang kader apa? Boy pakai boy cair. Begitu, itu kan jalannya. Saya senyum bahagia. Kenapa?
syuhada Allah Ya'lamu menggandeng. Kebetulan Allah yang usaha belum sampai, masih lari-lari kecil. Ustaz badannya ya, sadoban, hari itu sama. Saudara itu saya, apa saya? Itu, saudara itu siapa? Ayah saya. Lamun anak jadi anaknya, buka baju, tiungan bapak isi gering. Akhirnya mana angkat kolot. Katanya, kalau saya jadi anaknya, saya ini sangat yang tepat untuk berwalidayni. Buka baju, ditiungi itu kepada bapak yang sampai sakit. Kita masih kuat orang muda, beliau belum tentu. Malah saya lihat saudara dari dulu sudah senyum-senyum melihat tapi bapak dan lari gitu ya. Lalu beliau mengatakan, nah itulah pikiran-pikiran duniawi. Begitu kita panik, maka yang ada hanya diri kita. Jadi Bapak Ibu betul? Makanya saya tanya, di surga sepi, di neraka ramai. Pilih mana? Pilih di surga kan? Siapa? Saya. Jadi berarti pada jawaban itu yang ada adalah saya. Jadi Bapak ya. Nah, itu saja dulu. Jadi berarti Bapak Ibu berharap surga itu ramai dan semakin banyak penghuninya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Pertanyaan lagi. Bapak Ibu, apakah kalau kita jadi ASN pensiun? Pensiun? Kalau jadi ASN jadi guru? Pensiun tidak? Kenapa pensiun? Rasanya dari usaha. Kenapa ASN pensiun? Karena harus diganti oleh generasi baru. Betul kan? Dia harus keluar ganti dengan generasi. Kenapa? Karena ruang kerja di ASN sempit. Nanti kalau yang ada terus kerja sama menang, masih begitu kan? Lalu yakin daftar banyak masuk semua, jangan ada kerjaan. Makanya dipensiun. Apakah ada nabi yang pensiun? Ada nabi yang pensiun nggak? Kenapa coba nabi tidak ada yang pensiun? Jawabannya sama dengan Bapak Ibu. Karena ini surga itu makin ramai dengan penghuninya, makanya mereka tidak dapat pensiun. Karena hari demi hari itu sangat berharga bagi mereka. Tujuannya apa? Ingin menambah jumlah ahli surga walaupun hanya sehari saja. Selama mereka itu mereka berdakwah, kalau mereka ingin surga itu banyak penghuninya. Sama tidak dengan Bapak Ibu? Sama dengan Bapak Ibu sama tadi? Sama ya? Nah, apakah ada ustaz yang pensiun? Enggak boleh. Senang sebetulnya enggak boleh pensiun. Bisa dipaham ya? Kenapa? Karena ustaz tenang ini dan ustaz-ustaz lainnya adalah menjadi jalan. Menjadi jalan anugerah dari Allah untuk umat ini agar walau tidak setiap hari ada saja orang yang menambah jumlah ahli surga. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Jadi kalau Bapak ini menjawab surga mau ramai mau sepi, mau ramai, jawaban itu adalah jawaban yang harus bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan apa coba? Dakwah. Bisa dimengerti Pak? Tidak ada jalan untuk menambah ahli surga kecuali melalui dakwah. Bisa dimengerti judulnya? Setiap muslim wajib mengambil bagian dari dakwah. Karena waktu ditanya mau ramai mau sepi, mau ramai. Kalau begitu tanggung. Dengan apa wujud tanggung jawabnya? Dakwah. Karena tidak ada jalan untuk menyurgakan orang kecuali melalui dakwah. Ada kaitan dengan ini namun
wattini wazzaitun. Wattini artinya apa Bapak Ibu? Demi buah ini. Baunya bau apa? Kosam. Kosam artinya sumpah. Lalu buah tin oleh Allah dipakai sumpah. Nah, mau tanya, Bapak Ibu tahu buah tin? Tahu ya? Ya kayak terong itu. Kayak terong apa itu yang suka di blender ada itu kan kayak gitu. Cuma ada ngomong-ngomong kayak apa ya sedikit lah. Ya kayak gitu. Malah sekarang yang di Bandung udah banyak yang nanam. Juga berbuah juga. Wah, nanti Bapak Ibu kalau ketemu dengan buah tin coba dilihat apa hebatnya buah tin sampai dipakai sumpah oleh Allah. Apa hebatnya buah tin sampai dipakai sumpah oleh Allah. Karena waktu saya lihat buah tin ini gak jauh-jauh dari terong, gak jauh-jauh dari sabok, tapi dicari-cari di pulang ke lewat terong gak ada. Berarti buah tin ini istimewa, makanya dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya? Istimewanya apa? Yang kedua, wal zaitun. Apa artinya? Demi buah zaitun. Bapak Ibu tahu buah zaitun? Tahu? Tangkil? Ya enggak jauh-jauh lah kayak gitu lah bentuknya. Atau dulu mah nggak tahu ya, ini nggak tahu pengalaman ada buah yang panjang-panjang kadang-kadang warnanya ungu tuh namanya jambang. Tahu ya? Itu ada tukang barang-barang ada buah. Nah itu kayak gitu. Coba nanti Bapak Ibu kalau lihat zaitun, apalagi minyaknya itu kan minyak zaitun, coba dilihat apa hebatnya zaitun, apa hebatnya tin sampai dipakai sumpah. Wattini itu apa hebatnya? Kenapa dipakai sumpah? Yang kedua, apa kaitannya dengan dakwah? Kan kita sedang mau dakwah, tapi kenapa suratnya wattini Kalau ada surah Al-Buruj was-samaa'i dzatil buruj, orang langsung mengerti mengapa dipakai sumpah demi langit yang memiliki bintang. Kan mudah masuk pikiran kenapa langit yang memiliki bintang-bintang yang luar biasa itu dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang langit luar biasa, bintang-bintang yang luar biasa. Nah, jadi memang Ngulung waktu di sini dan demi gunung Sinai atau bukit Sinai yang sekarang diduduki oleh Israel, tanah Allah kita. Yang terakhir adalah wahadal baladil. Apa itu wahadal baladil ini? Makkah Mukarramah. Yang di sana adakah? Coba yang pertama dulu. Wati, ada apa pada wati? Mengapa dia tidak bersumpah? Kalau lihat barangnya tidak ada isinya. Sampai saya cari-cari apa dan mengapa wati dipakai sumpah. Ya, saya cari-cari ditemukan karena agak panjang ya, tidak saya buat di sini. Ternyata wati pertama dikenal dan ditemukan lalu jadi berkebun-kebun. Wati itu adalah di Syam, negeri Syam itu kalau dulu ya sekarang pecah tiga, ada Syria, ada Lebanon, ada Yordan. Dulunya itu Syam, yang ibu kotanya Damaskus. Sekarang pecah dari tiga negara, Syria, Lebanon, dan Yordan. Apa kaitannya dengan buah tin? Disitulah pertama dikenal tumbuh buah tin, yaitu di negeri. Apa kaitannya dengan dakwah? Disitulah Nabi Nuh dilahirkan. Sehingga Nabi Nuh ini dikenal dengan As-Syami,
beliau adalah berdosa. Berapa lama beliau tinggal di situ? Nabi Nuh hidup dari lahir sampai wafat 1057 tahun. Jadi usia Nabi Nuh dari lahir sampai wafat berapa Bapak Ibu? 1057 tahun. Bah, usia berapa Pak? 93 ya? 93 kan? Tuh, saya nggak tahu sama 93. Kalau ditambah 300 lagi cukup Pak? Gak kuat, terlalu lama. Nabi Nuh 1057 tahun. Berarti Ibu mau ditambah 100 lagi cukup? Lamaannya kan? Panjang dehnya. Nabi Nuh 950 tahun dakwah dengan berbagai halangan. Coba nih ayatnya. Coba nih. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Walabisa fihim, lalu ia bertahan dakwah di tengah-tengah mereka. Al-Fasana, ini dakwahnya Bapak Ibu. Bukan dihitung dari lahir sampai wafat. Tapi masa dakwah Nabi Nuh semenjak beliau diutus jadi Nabi dan Rasul adalah berapa lama? Al-Fasana 1000 tahun illa musina aman dikurangi 50. Jadi masa dakwah Nabi Nuh itu berapa tahun? 950 tahun terus. Kenapa dakwah terus? Karena ingin menambah jumlah ahli. Sama dengan kita sama dengan kita. Itu sebabnya menambah nabi-nabi tidak ada yang betul. Karena mereka kalau ditanya mau sepi, mau ramai juga, pasti jawabnya mau ramai. Kalau begitu berjuang dakwah. Walaupun Nabi Nuh harus sampai 950 sampai akhirnya datang keputusan Allah kepada kaum yang tetap membangkang dan tidak menerima kenabian dan dakwah Nabi Nuh ini. Fa'akhadhahum tufanu wa hum zalimun. Datanglah yang dikenal dengan kaum Nuh. Mulai geluduk, apa bahasa Indonesia geluduk? Guntur. Ya, di mana-mana. Halilintar tiba-tiba menyambar. Hujan tanpa henti sampai ya sama iklai ma, wahai langit, turunkan semua air, jangan disisakan. Wahai ardi, wahai bumi, ayo keluarkan air ini. Sehingga pada saat yang sangat cepat, hampir seluruh air di langit bumi yang ada di perut bumi naik pada keluar. Jadi kalau peristiwa itu terulang lagi, gunung tertinggi pun pasti kena banjir. Itulah peristiwa Nuh Nabi. Yang lebih memberatkan Nabi Nuh adalah ini tidak didukung oleh istri. Coba nanti dalam surah Al-Mumtahanah ya, dalam surah tadi kan Bapak Ibu nanti pulang silakan baca surah 71 ya, surah Nuh. Nah ini baca nanti perjalanannya akan lebih rinci daripada ini. Seperti apa berat dan pahitnya perjuangan dakwah selama 950 tahun. Di surat Al-Mumtahanah bagaimana rasanya ketika dai mubalik tidak didukung oleh istri sendiri, tidak didukung oleh anak sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu, nanti ada wadallahu lil kafirina, Allah membuat contoh-contoh orang kafir gitu. Imro'atan Nuhin wa Lut, ada istri Nabi Nuh, ada istri Nabi Lut. Oleh Allah dititipkan untuk menjadi istri Nabi dan Lut. Kalau bahasa sekarang disebut istri Nabi itu disebut apa? Gelarnya Ummul Mu'minin. Ya kan? Istri Nabi itu adalah Ummul Mu'minin. Ini istrinya Nabi Nuh, tapi tidak jadi Ummul Mu'minin. Malah kerjanya ngebongkar hasil dakwah Nabi. Contohnya,
Nanti ada di beberapa riwayat, terutama dalam kitab Nurul Mansur, di Tafsir Mansur, beberapa riwayat diterangkan. Jadi Nabi Nuh itu kalau pergi ke satu tempat, nah ini diterangkan di surat Nuh ayat surat ke-71 ya, surat nomor 71, mulai inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatihum adzabun alim. Ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, dan seterusnya. Itu. Satu kaum sedang berkumpul, Nabi pun datang, lalu beliau dakwah kepada mereka. Diajarlah mereka untuk berakidah la ilaha illallah, itu kan? Wa anna Nuhan Rasulullah. Kan dua kalimat syahadat itu selalu begitu. Kalau zaman Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau umatnya Nabi Ibrahim saat itu syahadatnya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Rasulullah. Nabi boleh berganti-ganti, tapi tetap la ilaha. Mulai orang berpikir, mulai jamaah yang didakwahi oleh Nabi Nuh mencerna apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh pergi, datanglah istrinya. Jadi istrinya ini selalu tahu jadwal dakwah Nabi Nuh. Begitu Nabi sedang dakwah Nabi Nuh, dia akan tinggal di belakang tanpa diketahui oleh Nabi Nuh. Ini yang suka disebut dengan musuh dalam. Selesai Nabi Nuh pergi, istrinya yang ke depan, hadirin jangan berubah, jangan berubah. Macam orang bilang, jangan itu. Ada apa? Kenapa kalian jangan berubah? Apakah hadirin tahu siapa tadi yang berbicara? Dari dia kan suami aja, itu kan namanya Nuh. Bukan itu. Sekarang itu dia orang gila. Itu kata istri. Gila bagaimana katanya? Dia sekarang halusinasi. Saya juga katanya di rumah ngobrol sudah semakin tidak mampu. Nah itulah ya. Jadi kalau orang Sunda bilang suaminya seorang mubalik. Ya Bapak ya. Kalau laki-laki disebut mubalik, kalau perempuan mubalik. Bayangkan kalau ibu-ibu siang malam suaminya bertablik berdakwah sehingga dia dai dan mubalik. Istrinya itu balik. Hari suami mubalik, hari istri kembali. Hari suami gerak adan, hari majikan. Capek enggak suaminya? Capek, Nabi Nuh. Tapi kenapa terus didakwahi? Kenapa terus didakwahi dan disampaikan? Padahal beliau juga capek. Itulah tanggung jawab, karena sudah menjawab, saya ini sudah ramai dengan penghuninya. Bisa dimengerti Pak? Bisa dimengerti? Wadin, jangan cuma dilihat wadinnya sehingga ini bersumpah, tapi di situ di negeri Syam telah diutus seorang Rasul yang namanya Nuh. Dia dengan sabar terus berdakwah walau harus sampai 950. Ada Ustaz, pengawasan ibu-ibu, mengajar ibu-ibu, lalu ceramah. Ibu-ibu, itu dulu orang yang benar. Jangan dipakai tutup di pakaian tapi telan. Nanti jangan masuk surga, mencium wanginya tidak ada. Tadi ibu-ibu diancam begini takut. Ya Ustaz, istri Ustaz jalan-jalan di pinggir masjid pakai yukensi, pakai pakaian segini sambil joget-joget. Nah ini kasih, nah ini deh, coba kira-kira Ustaz yang sedang ceramah gimana? Astagfirullah, pengajian gitu kan? Seperti itu, bongkar pasangnya dakwah Nabi Nuh. Sabar, beliau sabar. Terus berdakwah sampai selama ada di ibadat, terus berdakwah selama ada itu namanya dakwah. Demi apa? Demi
jumlah ahli. Oh, ayatnya coba lihat. Saya katakan panggil terus selama masih ada kesempatan. Itu kan? Coba ayatnya. Wa qala Abu, kata Nabi Nuh, ayo nangis, ayo naik. Ini yang kata istrinya Nabi Nuh itu halusinasi. Sekarang saja dia dengan teman-temannya lagi menebang kayu untuk membuat perahunya di gunung. Dan di Jakarta gunung apa? Di Jakarta ada gunung apa? Gunung Merapi di mana nih? Lebih tinggi mana nih? Matraman dengan Gunung Merapi tinggi mana? Tinggi Gunung Merapi ya? Bikin perahu di Gunung Merapi. Lalu orang bertanya, kenapa kamu bikin perahu? Gunung Merapi ini nanti akan tertutup dengan air banjir. Bayangkan didengar oleh orang Matraman. Gunung Merapi luar itu sobatnya air Matraman rumah ya Pak. Ini pasti orang gila. Sehingga dakwah istrinya lebih berhasil daripada dakwah Nabi Nuh. Bisa jawabnya? Dakwah istri Nuh lebih berhasil daripada dakwah Nabi Nuh. Ya, tapi coba lihat. Waqala, lalu dia berkata, "Pikir kamu, ayo naik semua. Fiha pada perahu yang telah kita buat ini, Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Majreha, kapan perahu ini mulai akan berlayar? Kita tidak tahu. Ini diberitahu Allah. Nuh bikin perahu, panggil semua. Kalau bisa semuanya masuk, terus usaha. Wa musaha, dan kapan perahu ini akan dihentikan entah di mana. Inna Rabbi laghafur rahim. Siapa yang merasa banyak dosa, gak apa-apa, silakan masuk perahu. Masuk perahu muslim, taubatnya diterima. Tidak masuk perahu kafir. Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang masuk perahu muslim dia. Kalau tidak masuk kafir. Jadi zaman itu tidak dikenal ada simpatisan. Ya, simpatisan itu sekarang. Kalau dulu masuk kapal muslim, kalau tidak masuk kafir. Masuk kapal hidup, kalau tidak masuk kapal cuma begitu. Mengapa saya mau simpatisan? Kalau dalam bahasa kita nangkel, gak akan kuat lama. Kalau zaman Nabi Nuh, kalau zaman sekarang banyak itu sekarang. Wahiyat tajri bihi, benar saja. Langit mulai gelap, guntur di mana-mana, halilintar menyamar-nyamar, hujan langsung turun dengan sangat besarnya, angin bertiup dengan kencang, naik, terangkatlah perahu pada dia berada di atas bukit. Wahia biwajin kalibah. Jadi si air itu bagaikan ombak-ombak seperti gunung. Bayangkan oleh ibu bapak, kalau istrinya Nabi Nuh dari tadi sudah hilang. Sekarang Nabi Nuh mengingat masa depan dan yang akan melanjutkan nama baiknya, yaitu siapa Bapak Ibu? Bayangkan oleh Bapak Ibu, di dalam perahu yang terumpang-ambing, Nabi berlari-lari. Setiap orang yang ditemui ditanya, ini kamu dari mana? Biar anak saya berani. Apa jawab mereka? Lah, ya Nabi Allah, tidak wahai Allah, saya tidak melihat anaknya. Lari-lari di sebelah sana, ini orang mana ini? Saya berani, tolong ya, biar anak saya tidak ya. Seperti apa perasaan? Ya, sekarang uji apa namanya? Uji pikiran lagi. Ada orang punya 2 ayam jago. Karena dia ingin berterima kasih kepada kebaikan kita, lalu dia memberikannya seekor ayam. Yang kedua itu ya, Bapak Ibu kalau dikasih ayam jago mau diterima tidak? Sekali lagi, mau diterima atau tidak? Diterima ya. Sepakatnya diterima
Ternyata setelah jadi milik kita, waduh ini ayam banyak masalahnya. Setiap malam itu ribut terus. Kalau dalam bahasa Sunda kegelapan, Pak. Kalau bahasa Indonesia apa, Pak? Ya, pokoknya dia loncat-loncat dan ribut saja di kandangnya itu. Sampai tetangga ceritakan, Bapak Ibu mohon itu ayam mengganggu, tolonglah diapakan gitu kan? Setiap malam mengganggu. Kemudian dilihat-lihat, dikasih makan terus, tapi setiap kali ditimbang, si ayam makin kurus. Coba, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kita punya ayam, setiap kali dikasih makan dia tambah kurus. Kalau malam ribut terus mengganggu tetangga. Kalau kita punya ayam seperti itu mau diapakan? Mau diapakan? Baru ahlul dahri langsung potong sepakat ya. Sepakat, selesai masalah selesai. Nggak akan pusing lagi, nggak akan malu lagi sama tetangga ya. Baik, sepakat ya. Sekarang mudah-mudahan sepakat lagi. Ibu punya anak. Dia hari bikin pusing. Sakit-sakitan si anak itu cepat sasunan marwil. Itu kalau lagi sehat, aku kelakuannya sampai tetangga banyak yang datang, ibu, tolong anak ibu, anak saya digigit. Ada anak yang kalau juga anak saya digigit. Kalau ibu punya anak yang begitu, udah sakit-sakitan, terus bikin pusing mau dia apa? Potong, emangnya ayam yang potong? Bapak Ibu, makin kencang doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak Pak? Makin kencang. Anehnya, makin bermasalah, makin kencang doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan anak yang sudah soleh dan pintar, jarang kita berdoa air mata. Tapi kalau mendoakan anak yang nakal dan pusing, maka kita sering dengan air mata. Betul tidak Bapak Ibu? Itu baru datang berdoa supaya ibu bapak ada serius di rumah Pak. Gitu ya. Berbalan sudah. Nah, sekarang bayangkan perasaan ibu ya. Biar anak saya enggak, biar anak saya enggak. Kemana anak saya? Wanada mau benahu, lalu Nabi itu memanggil anaknya. Terlihatlah muncul di antara gelombang air laut itu. Wakana bi ma'jir, terlihat dari jauh. Nabi Nuh berusaha mendekatkan perahu ke arah anaknya yang sedang berenang. Bapak Ibu kenal namanya anak ini? Si Kanaan. Mata kata itulah dari anak-anak. Bisi jadi ustaz. Semangat tidak berenang ke Ustaz Kanaan. Kalau kata mereka, enak. Ya bunaya. Inilah cinta suci orang. Padahal tahu anaknya marah terus. Padahal tahu anaknya membangkang terus, pusing kita dibuatnya. Tetapi yang namanya kasih sayang, panggil terus selama masih ada kesempatan. Kalau ayam nggak pusing-pusing potong. Kalau kambing tiap dikasih makan, makin kurus. Malam terus menanduk-nanduk anak sampai tetangga baru datang. Solusinya apa? Kalau cinta Pak, hari anak. Ya bunaya, irhama'an anakku, doaku tidak akan pernah berhenti, nasihatku tidak akan berhentikan. Bisa jadi hari ini berhasil, siapa tahu besok. Dan Bapak akan terus mengajakmu untuk menjadi ahli surga selama masih ada kesempatan. Inilah yang disebut dengan ya, ini adalah contoh bahwa jadi ustaz dakwah, orang lain datang ikut gembira kita. Bisa dipahami? Nabi Muhammad dakwah terus disebar kemana-mana. Banyak kabilah-kabilah yang jauh yang tidak kenal sama sekali datang masuk Islam. Apakah Nabi gembira? Tapi mana yang lebih menggembirakan bila keluarga yang semuanya masuk Islam? Pasti keluar
anfusakum wa ahlikum ya bunayya irkam ma'ana, anakku cepat naik ke perahu bersama kami, wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Kalau si anak itu tidak berhenti membangkang, tidak ada birrul walidainnya, tidak ada hormat kepada yang namanya orang tua, apalagi harus menerima dakwahnya. Pak Sa'awi ila jabari ya'simuni minal ma', Bapak udahlah, jangan terus cerewet, pusing saya ini sudah dewasa, punya pikiran dan jalan sendiri. Tuh, saya akan naik ke gunung yang tinggi itu, pasti dia akan menjaga saya daripada air ini. Qala Nabi Nuh menjelaskan, la asimal yauma min amrillah, anakku, hujan ini bukan hujan biasa, air ini bukan air biasa, tapi ini adalah keputusan yang sudah dijanjikan telah datang. Siapa yang naik perahu selamat, muslim dia. Siapa yang tidak naik, celaka, binasa, mati dalam keadaan kafir. Tapi poinnya adalah panggil terus, usahakan terus selama masih ada kesempatan. Itulah dakwah. Kenapa begitu? Karena ingin menambah jumlah ahli. Bisa dipahami Bapak Ibu? Makanya karena Bapak Ibu menjawab dari apakah sudah itu mas? Wah, apakah penghuninya mau ramai atau mau sepi? Mau ramai, berarti tanggung. Bagaimana cara menjawabnya? Berdakwah. Balighu anni walau, tidak bisa kita tinggal diam, sampaikan, cari-cari kesempatan. Terutama siapa yang harus diutamakan? Ada kamu udah pamor kamu dikunci saudara. Tapi terus tidak ya, panggil terus, usahakan terus selama jarak kesempatan. Tapi kalau sudah kita usahakan terus ternyata dia memilih jalan sendiri, itu berarti sudah keputusan. Kita wajib berdoa dan menerima, karena itu bagian dari keputusan. Apa sih modalnya Nabi Nuh sampai kalau bahasa Sunda nagen? Nagen itu bertahan terus berdakwah bahkan sampai selama 950 apa? Wa may yattaqillah, ini modal. Makanya kepada para dai, kepada para ustaz, kepada para guru, gitu ya. Jangan, kalau kunungan apa namanya kunungan itu? Kunungan bahasa Indonesia apa? Udah marah ya? Kalau kunungan itu enak, belikan kunungan bahasa Sunda. Jadi begitu melihat sesuatu yang tidak cocok, menyinggung, langsung beli tanpa mau tahu seperti apa, tanpa mau tahu seperti apa itu yang ditinggalkannya. Contoh, ada ustaz kunungan ya, ada yang tidak tadi sekarang jadi ngerti. Ada ustaz kunungan, lalu sekarang menjadi kelas ternyata ada anak yang ribut, dia marah, lalu pergi dan tidak datang lagi, berhenti mengajar. Itu namanya kunungan. Coba kalau ustaz kunungan itu adalah egois namanya, alias hanya membina diri sendiri. Makanya tidak digunakan ustaz itu untuk emosional. Itu nomor satu. Yang kedua, jangan tergesa-gesa menagih hasil dakwah. Jangan tergesa-gesa menagih hasil dakwah. Kenapa? Karena keberhasilan itu harus ada proses. Terus kerjakan. Seolah-olah begini, ya Allah, saya kan sudah lama dakwah. Mana pertolongan? Kenapa belum berhasil? Tidak usah. Bisa dibanggakan? Terus diproses. Yang usaha. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu mudah mengubah doa harapan ke surga jadi doa laknat. Ini bagi para dai, para mubalik, jangan terlalu mudah
itu beliau sabar untuk berdakwah bahkan sampai berapa tahun dari Bapak Ibu? 950. Nah, di sini ada ayatnya. Fasbir, sabarlah kama sabara ulul azmi, sebagaimana telah sabarnya ulul azmi minar rusul, daripada para rasul. Wala tasta'jil bihi lahu, jangan tergesa-gesa menagih hasil dakwah atau mendoakan kebinasaan. Karena yauma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, sekarang sekali lagi wadin, jangan hanya dibuat dilihat wahdinya, tetapi lihat peristiwa dakwah panjang Nabi Nuh selama 950. Wazaitun di mana? Zaitun di mana adanya? Palestina. Siapa saja Nabi yang di Palestina? Oh, banyak. Siapa yang pertama kali Nabi Allah yang menginjak Palestina? Nabi Ibrahim alaihi, belajar sejarahnya. Bisa dibaca ya? Lalu siapa lagi yang perjuangannya panjang dan berat? Nabi Musa alaihi. Lalu siapa lagi? Satu lagi? Nabi Isa alaihissalam. Semua di Palestina. Cirinya apa? Di sana tumbuh dan di mana-mana ada kebun. Jadi Bapak Ibu baca, wadini, demi perjuangan panjang dakwah Nabi Nuh untuk menambah jumlah ahli surga. Wazaitun, lihat dan perhatikan perjuangan panjang dan ujian-ujian yang teramat berat yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari mulai di Baghdad hijrah ke Palestina, akhir hayat kembali ke Palestina dan meninggal lagi di Palestina alias di Hebron. Ya kan? Lalu Nabi Musa, cuma ada satu kejadian yang tidak dialami oleh Nabi dan Rasul lainnya. Apa itu? Nabi Musa melihat cahaya di Gunung Sinai, ya kan? Pada saat itu semua Bani Israel digelapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa seorang pun bisa menyalakan api. Nabi Musa melihat di gunung ada api. Katanya kepada keluarganya, kalian tunggu di sini, aku akan datang ke Gunung Sinai. Barangkali nanti aku bisa membawa seperti api di sini. Ternyata di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengajak bicara kepada Musa dengan suara yang didengar oleh Nabi, sehingga Nabi Musa disebut Kalimullah, yaitu Nabi yang diajak bicara langsung oleh. Kan ada yang mengistilahkan waktu Nabi suruh bicara itu katanya ngobrol langsung dengan Allah. Itu masalah apa? Bisa dipahami ya? Nabi Muhammad semuanya melalui malaikat, tapi Nabi Musa pernah bicara langsung dengan, sehingga ia disebut Kalimullah. Di mana kejadiannya? Suatu isi yang terakhir adalah wahal al-baladil. Siapa Nabi yang pertama menginjak Mekah? Yang pertama menginjak ke Mekah siapa? Nabi Ibrahim, ya kan? Lalu siapa yang terakhir? Yang terakhir Nabi Muhammad. Jadi berapa nih? Wadini, wazaitun, wadurisina, wahadal baladil. Nabi Nuh, ya kan? Terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya wasbir kama sabara ulul azmi, yaitu sabarlah ketika berdakwah seperti sabarnya para nabi yang 5 yang mendapat gelar ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi. Ini semua adalah lambang dakwah yang tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena ingin ahli surga semakin. Itulah Bapak Ibu sekarang bisa mengerti, setiap muslim wajib mengambil bagian dari mengerti sekarang Bu? Karena semua menjawab ingin penghuni surga semakin banyak.
sedangkan jalan yang tidak ada lain kecuali dengan kebawahnya silahkan dibaca. Itu diantara pujian-pujian yang diberi sama karena beliau ini mengaji juga sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah SWT dari sekali waktu itu ternyata ini adalah ayat dakwah dan panjangnya perjuangan para nabi dalam dakwahnya, sehingga insya Allah mudah-mudahan di surga itu juga semakin ramai dan banyak penghuni. Demikian dulu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nah, tidak ada pertanyaannya. Tadi ada yang ada. Oh, tanya Bapak. Langsung atau gimana? Langsung. Coba baru tadi. Katanya Bapak Ibu ada tanya jawab. Ya, silakan. Kalau bisa pertanyaan yang susah. Tadi pakai mic gitu ya. Folks Info. Pertanyaan Ahmad. Ini sama-sama pemuda zaman dulu. Lagi. Saya Ahmad. Semuanya tentang dakwah. Kalau zaman dulu kan dakwahnya kita langsung berhadapan pada manusia. Kalau sekarang kita lain lagi, yang mana zaman teknologi. Nah sekarang ini kita berhadapan dengan medsos, harus ada gepeng. Nah itu yang agak sulit. Sementara anak kita juga kita dakwahin, dia selalu cenderung dengan HP-nya. Nah itu ibarat dengan solusinya. Masa? Ya, Bapak Ibu. Sekarang ini zamannya zaman teknologi, informasi dan komunikasi. Sehingga dunia ini tidak seluas berkelok sekarang. Bahkan di langit ini sekarang luar biasa berseliweran yang sedang upload, yang sedang upload dan download gitu kan, ramai sekali. Kemarin di Istiqlal Risalah, kemarin kan hari Kamis itu ada lembur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majalah Risalah. Di antara pertanyaannya, ini katanya bisa bersama pengaruh digital dan online ya. Bolehkah seorang perempuan berdakwah menggunakan media sosial? Ya kan, ada ibu yang ambil kan, terus selama ada kerudung, ada apa, bacakan hadis, bacakan ayat, selama mampu menjaga diri silakan. Selama mampu menjaga diri, tidak berpenampilan yang sifatnya justru memancing. Jadi secara wajar saja. Selama dia mampu bergerak dengan benar, lalu bersikap yang betul-betul serius bahwa dia ini sedang menyampaikan ilmu dari Islam, maka yang dia itu seperti beda image-nya dengan orang perempuan yang sengaja itu mempertontonkan kecantikannya, kebahagiaannya, dan itu baru. Nah sekarang ini keluarga kita sendiri itu cenderung masing-masing. Ya, anak, suami, istri, anak 5, ada suami istri, semuanya pegang HP. Hari ini sekarang jadi akhirnya bagaimana solusinya? Berarti kalau di situ ada suami atau ada bapak, dialah yang mempertanggungjawabkan dan harus kita jawab untuk menciptakan situasi yang bisa komunikasi dengan saya. Tetap kita pemimpinnya. Ya, ibu-ibu, apalagi yang punya anak kecil, kadang-kadang si anak itu sampai di waktu, sudah 10 menit sudah. Dari ibu-ibu, 24 jam lagi. Berarti karena nomor 1 kalau kita interaksi dalam keluarga ini, tenaga yang paling besar untuk dakwah di keluarga adalah uswatun keteladanan. Tidak bisa, Pak Ahmad. Kamu jangan lama-lama kalau pegang HP. Kamu jangan lama-lama. Tapi Pak Ahmad sendiri lihat oleh mereka paling lama. Kenapa? Karena tidak jadi
pun. Jadi kalau ini apa ini? Ayo kita ngaji semua. Dan itu juga harus sampai lalu ngaji bareng. Jadi pemimpin di rumah yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang bisa kembali terbangun komunikasi, terutama dengan membaca Al-Quran. Ya gitu Pak Ibu ya. Silakan ada pertanyaan lainnya. Boleh ya disebutkan Ibu namanya siapa, dari mana Bu? Saya Ibu Hamimah Asgil PT. Matraman juga. Iya, itu Ustaz di luar tema boleh ya? Boleh. Ini Asal yang susah ya. saya udah 2 kali dengar katanya kalau kita meninggal selagi hidup nyiapin kain kafan yang mahal. Ada kain kafan yang 1,5 juta harganya. Itu katanya nanti kita di hari kiamat akan memakai kain kafan yang mahal itu katanya. Itu satu ya. Yang kedua katanya kita selain Al-Fatihah harus hafal surat Al-Baqarah yang 286 itu. Demikian tak? Terima kasih. Wah ini maaf ya. Nah sebetulnya pertanyaan Ibu ada di sini nih tentang kain kafan itu risalah al-jana'iz ilmu dan praktek. Ustaz Haji Ustaz Qayyim beliau anggota Dewan Isbah dari Kalimantan Timur, tapi kemarin kan gondrong ya. Qayyim kenapa? Belum bersyukur. Nanti Ustaz, kalau saya selesai S3 saya mau ketemu kamu. Ustaz Qayyim Ustaz itu ya, Qayyim saya dari Kalimantan Timur dan Isbah. Alhamdulillah selesai S3. Begitu mau ketemu masih gondrong. Kenapa masih gondrong? Nanti besok katanya mau dicukur. Beberapa hari kemudian malah pulang dari Jakarta. Beliau wafat. Dan makanya ruangan ini. Cuma ada cerita begini, waktu di salah satu muskernas, musyawarah kerja nasional terkait, beliau mengangkat buku ini di Kalimantan Timur. Kalau berjenazah, ngurus jenazah, buku yang saya pegang buku terbawa. Ini bukan iklan ya, ini pemerintah. Kenapa? Karena ini bagus sekali katanya buku. Sampai kalau sudah tamat buku ini, mayit aja bisa mandi sendiri. Wah, coba tapi bisa terjadi. Jadi waktu itu nanti kalau yang perlu bukunya ada di bawah. Yang bukan kita di bawah. Sekali lagi, Abu Bakar pakai baju bagus. Lalu dia bercerita ngobrol tentang kain kafan nanti kalau bapak meninggal. Kata Abu Bakar, jangan yang ini ya, ini terlalu bagus. Kan cuma hanya untuk membungkus bangkai, menjadi bagus. Itu kata-kata Abu Bakar. Tetapi yang mati ini manusia. Bisa dipahami ya? Manusia itu adalah walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak-anak Adam. Walhasil kita ambil dari antara yang harus dimuliakan. Dari juga ada dalil bahwa jangan bermewah-mewah. Cuma itu pilihlah kain yang tidak menghinakan dan juga tidak berlebihan dalam memuliakan. Walhasil itu ambil saja kain yang sekiranya harganya tengah dengan antara mahal dan terlalu murah. Jadi tidak ada keterangan bahwa mayit ini harus mahal. Itu juga akan di akhirat mah gak ada harga. Gak ada yang mahal dan yang murah. Bisa dipahami. Jadi walhasil silakan pilih kain kafan yang tidak menghinakan, tetapi juga tidak terlalu memuliakan karena hanya untuk membungkus manusia yang berat. Jadi sekiranya berarti tengah-tengah saja antara mahal dan terlalu. Bisa dimengerti Bu? Terus satu lagi apa Ustaz? Harus hafal Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Gak ada ya dalilnya kalau harus hafal. Tapi kalau hafal pasti lebih. Beda lagi dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah benar harus hafal. Kenapa? Karena akan dibaca. Disebutnya As-Sab'ul Masani. Jadi nama lain dari Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani.
7 ayat yang akan dibaca berulang di setiap sholat. Jadi kalau Fatihah wajib hafal itu bisa dimengerti ya, tapi kalau Al-Baqarah wajib hafal itu agak umum. Kenapa? Yang wajib kita susah, apalagi dimulai dari yang bilang. Jadi begitu ya. Jadi tidak ada dalilnya kita wajib hafal surah Al-Baqarah, tidak. Cakap ya. Masih ada? Ini dulu ya. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan dengan Pak Ustaz, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan yang saya dapat, tapi menyangkut tanggung jawab. Saya ditunjuk sebagai PKN kurang lebih sudah 20 tahun. Yang saya rasakan dalam khususnya ibadah itu, saya terus terang aja memang kalau sholat sendiri tidak pernah kumuh, kemudian juga mengikuti tarjih Muhammadiyah. Cuman kalau saya rasa ini kayaknya semakin berat itu rasa hati saya, karena tidak bisa merubah daripada ibadah yang model-model itu berkurung, terawih begitu rakaat, kemudian dan sebagainya. Nah ini Bapak bisa kasih solusi kan untuk saya supaya saya juga tidak berkelanjutan tanggung jawab yang memang berat dengan berkorban. Terima kasih. Jadi Pak Haji ini rekan masjid sudah 2 periode. Beliau memiliki paham tidak kunut, tapi masjidnya sering kunut juga ya. Sampai 2 periode ini susah diubah. Kunutnya kok selalu ada. Kalau Pak Haji kalau sholat pakai kunut, hajinya. Jadi jalan juga, jalan ya. Nah, caranya adalah kalau bisa setiap kali waktu sholat haji yang imam. Kalau imamnya nanti bukan haji, resiko akan ada kunut, saya bilang kan. Tapi kalau imam haji sudah berubah, kan? Apa berarti sebagai rekannya sudah saya menunjuk diri sendiri. Saya adalah imam rawatib, tidak boleh ada yang jadi imam sholat haji kalau saya jadi bapak. Nah itu bikin peraturan di situ bahwa imam rawatib adalah saya. Kalau saya jadi imam tidak akan ada kunut. Itu Pak, insya Allah di situ akan lebih juga kunutnya. Kalau Pak Haji sering jadi makmum pasti akan sering lagi kunutnya. Jadi ini berarti salah Pak Haji kenapa tidak jadi imam. Betul Pak. Hanya pertanyaan dari saya tadi, Pak Haji sendiri betul tidak? Kalau begitu Pak Haji yang jadi imam. Jadi Bapak, selain undang dari versi jelaskan masalahnya, jadi Bapak ya. Jadi paling tidak sekali lagi supaya Pak Haji yang jadi imam supaya tidak kuno. Yang kedua ada waktu-waktu kesempatan untuk menerangkan masalah yang kita agak berbeda, yang tidak sesuai dengan paham pun sunnah menurut kita. Ya, undanglah kita tentang Mansur. Oke, bersih Pak Haji. Ya, tanya. Oke, Ustaz Mansur dijelaskan tentang. Bisa dibantu Pak? Yang sekali lagi, Pak Haji harus jadi imam rawatib. Imam rawatib adalah imam sholat wajib di setiap sholat Pak. Insya Allah tidak akan ada kunut kalau Pak Haji yang imam. Dan, ini tentang bencana banjir tadi. Dikatakan bahwa itu
keliling dunia, Ustaz. Tapi sebenarnya ada nggak dalam Al-Quran itu menyebutkan sebaran dari banjir itu, Ustaz? Dan sebab secara matematis geologis itu tidak mungkin air itu mempunyai dan bukti arkeologis juga tidak ditemukan dalam banjir itu bisa melakukan barangkali dalam suhunya. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan, apa yang dimaksud banjir atau topan itu seluruh dunia kena banjir? Selama ini yang kita pahami itu begitu. Kenapa? Karena tidak ditemukannya pengecualian tempatnya. Kita tidak menemukannya. Adapun nanti kalau ada penelitian, dan ini sebetulnya ilmu pengetahuan. Kalau ada ilmu pengetahuan yang memang bisa membuktikan bahwa ada kawasan yang tidak kena banjir saat itu, saya kira kita terima berdasarkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau seperti tadi, kan menurut antropologis, geologis dan sebagainya, jumlah air yang ada, seluruh air yang ada di langit diturunkan, lalu yang ada di perut bumi dikeluarkan. Di situ umat Islam menganggap wajar kalau seluruh dunia ini akan kena. Kenapa? Karena memang dunia ini lebih banyak airnya, Pak. Padahal itu sebagian masih dilalui. Makanya kalau ini sekali lagi, kalau berdasarkan pemahaman yang kita pahami dari Al-Quran, tidak ada tempat yang bisa selamat dari banjir. Buktinya apa? Ini ayatnya, Pak. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Bapak saya akan pergi ke gunung, pasti tidak bisa jaga saya saking tingginya, gitu kan? Apa kata Nabi Nuh? La asiman yawma min amrillah. Mau lari kemanapun, ini adalah air keputusan. Jadi menurut ayat ini tidak ada tempat yang bisa selamat dari banjir. Itu. Jadi kalau ada yang mau mengecualikan ada kawasan tidak banjir, itu tinggal dibuat. Jadi jangan dibaliknya saja, jangan dibalik. Ayat ini sudah jelas, tidak ada tempat yang bisa selamat dan lari daripada topan ini airnya. Sampai ketika anak Nabi mengatakan, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Oh, saya mau ke tempat yang tinggi gunung. La asimal yawma min amri. Ini keputusan air ini keputusan Allah, tidak ada tempat yang bisa selamat dari air. Itu Quran. Lagi, nanti ada hasil penelitian dengan buktikan. Tapi berdasarkan Quran, tidak ada tempat yang selamat dari banjir. Itu tak? Satu nanya satu. Nanti dulu. Kita selesai ya? Silakan, kalau masih penasaran silakan. Oke. Begini Ustaz, kajian geologisnya gunung Bahtera Nabi Nuh mendaratnya di Ararat. Itu di mana di India, di mana? Turki. Gunung Ararat itu tingginya adalah 5.150 Tingginya. ya. Lalu gunung-gunung yang lainnya kalau tinggi Ustaz. Ya. Gunung Himalaya itu di atas 6 meter. Itu juga ada di belahan dunia lain, di Alaska. Ya. Jadi apakah saya bahkan belum ada penduduk Ustaz. Orangnya tidak pernah mendapat dakwah dari Nabi Nuh gitu. Oh, bisa juga mendapatkan bencana bagi mereka yang tidak menanggung sama sekali. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi sementara dulu ya, bagi saya pegang Quran dulu bahwa Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saya akan pergi ke gunung yang tinggi
tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari air. Apa kata Nabi? La asimal min amrillah. Tidak ada tempat yang bisa selamat dari keputusan Allah banjir. Kalau tadi disebut judul itu yang ingin menyaksikan keberhasilan bagaimana dengan Himalaya, itu kalau judi itu adalah judul sudah menerangkan ini perahu berhenti. Jadi berarti mulai dari Syria itu Allah ngomongkan sampai akhirnya berhenti di Turki. Enggak ada kaitannya dengan apakah gunung Himalaya itu tertutup air atau tidak, saya kira enggak ada kaitan. Jadi karena itu menunjukkan akhir perjalanan perahu, disebutnya majreha wamur. Jadi begitu saja. Jadi menurut saya berdasarkan Al-Quran tidak ada tempat yang selamat dari taubat itu. Maka kalau ada sibuk dan sebagainya, kalau begitu kan dari cuma pikiran dan kira-kira saja. Ini kalau pikiran kita ini itu semua sudah. Jadi saya betul-betul berpegang kepada Tuhan saja bahwa saat itu tidak ada tempat yang bisa selamat dari taubat. Dan segitu dulu Bapak Ibu ya. Terakhir. Pakai link. Udah apa? Udah. Oh, terwakili. Baik, terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan ilmu materinya. Ibu Bapak, sebelum ditutup acara ta'lim ini ada beberapa informasi yang ingin disampaikan oleh Ustaz Haji dan Mansur. Berbila silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita yang insyaallah sangat bermanfaat. Namun sebelum Bapak Ibu ya meninggalkan masjid ini, ada beberapa maklumat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan PPDB, ya, yaitu penerimaan peserta didik baru untuk tahun 2025-2026, pertama untuk tingkat SD. Jadi SD kita ini sangat terbatas menerima santri atau siswa hanya 36 siswa. Kemudian untuk sanawiyah juga sudah menerima penerimaan peserta didik baru, kita hanya menerima 60 santri, 60 orang. Untuk muallim atau kuliah juga sebanyak 60 orang. Mungkin di antara Bapak Ibu bertanya kenapa? Karena kelas kita terbatas. Kelas kita sangat terbatas. Jadi silakan kepada Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, tapi juga mungkin bisa menginformasikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, bahwa pesantren sudah menerima peserta didik baru tahun 2025-2026. Termasuk insyaallah juga menerima pindahan untuk SD kelas 2, 3, 4, 5. Untuk kelas 6 tidak menerima pindahan. Begitu pula untuk tingkat sanawiyah menerima pindahan untuk kelas 8 dan kelas untuk tingkat aliyah menerima pindahan kelas 11. Lalu maklumat yang kedua, ini ada undangan dari pemudi ya, dari pimpinan wilayah Pemudi Persatuan Islam DKI Jakarta mengundang kepada Bapak Ibu yang punya anak usia pemudi, Bapak Ibu yang punya anak usia pemudi atau yang hadir pada hari ini usia pemudi, ya mudah-mudahan bisa hadir besok
pada hari Ahad ya, besok pada hari Ahad bertempat di Aula yang Sunnah di acara pemakaman, yaitu dalam rangka mengikuti pembinaan pemudi ya, dari pimpinan pusat pemudi Persatuan Islam. Jadi silakan kepada Bapak Ibu yang punya anak sekali usia pemudi. Usia pemudi itu usia di 35 ke bawah, kalau SMA, atau SMA, atau SMA, kemudian yang kuliah silakan ya bergabung. Ini menyambung dengan materi yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya, kelanjutan berapa? Kelanjutan berapa? Kami sudah pada tua, nah harus ada kelanjutan. Lalu pengumuman yang ketiga ini datangnya dari PT Karya Infak. Ustaz Kasih masih dari mana? Pak Kasih masih pada di Konsultan. Jadi ini datangnya dari PT Karya Infak, bahwa insya Allah PT Karya Infak di Jakarta menerima ya pendaftaran peserta umroh bulan untuk bulan Februari dan selanjutnya. Dan terakhir yang keempat juga ini ada titipan juga bahwa bimbingan Haji Johar DKI Jakarta juga menerima jamaah haji, pendaftaran jamaah haji baik untuk yang baru ataupun yang mau berangkat tahun ini bisa bergabung. Jadi kepada Bapak Ibu atau saudara yang memang sudah mempunyai porsi dan berangkat tahun ini yang belum mendaftar ke Johar bisa bergabung dengan bimbingan Haji Johar DKI Jakarta. Lalu pernah saya ada yang bertanya, berapa ada tambahannya? Nah, untuk tambahan itu nanti bisa datang ke saya. Insya Allah dengan terbuka dan sudah dimulai kafiah kemarin sudah dimulai ta'aruf dan manasik. Insya Allah sekali lagi baik bagi Bapak Ibu yang sudah baru daftar bisa bergabung dengan pimpinan Haji Johar. Begitu juga bagi yang sudah punya porsi yang pada tahun ini bisa berangkat. Masalah biaya haji sekali lagi sudah diumumkan ya, hanya turun sekarang ya, turun 4 juta dari tahun kemarin ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar yaitu 20 sekian dan ingin berangkat, ini diperkirakan harus ada tambahan kurang lebih sekitar 27 juta kalau tidak salah. Ini tambahan kedua bimbingan. Begitu pula untuk haji khusus ya. Untuk haji khusus bergabung dengan PT Karya Infak. Nanti biasanya untuk PT Karya Infak yang haji plus DKI biasa bergabung dengan PT Karya Infak dari usaha dari Bandung. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mendaftar dan juga menginformasikan kepada saudara-saudara kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kepada Ustaz yang memberikan informasinya. Dan insya Allah untuk bulan depan di bulan Februari sama seperti biasa di bulan kedua kita akan mengadakan lagi